Pria itu belum sempat bereaksi. Koper berisi 20 juta dolar Amerika sudah direbut oleh pembunuh. Namun saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengejar karena lehernya dipasangi alat mematikan. Hanya bisa melihat dengan mata terbuka lebar saat lawannya pergi dengan mobil. Alat pembunuh ini bernama Polipo, terdiri dari motor mikro dan kawat logam paduan. Sekali melilit leher akan otomatis semakin kencang. Pete hanya bisa berusaha sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram erat kawat logam itu. Tetapi kekuatan penyusutannya sangat menakutkan. Semakin dia melawan, semakin kuat jeratannya. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi kepalanya akan terpisah dari lehernya. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terpaku di tempat. Ini sama sekali bukan pembunuhan biasa, melainkan balas dendam yang direncanakan dengan cermat. Namun dalam situasi putus asa seperti ini, Pete ternyata tidak panik, malah menunjukkan senyum aneh di sudut bibirnya. Leher pria itu tercekik erat oleh kawat baja nano, ujung lainnya terhubung dengan winch elektrik yang presisi. Semakin keras dia berjuang, semakin kuat daya tariknya. Pria yang wajahnya mirip Brad Pitt ini akhirnya terpotong arteri utamanya, tewas mengenaskan di jalan. Para saksi mata di pinggir jalan menyaksikan tragedi mengerikan ini dengan mata kepala sendiri. Semuanya ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan nasib tragis yang menimpa Pete ini hanya karena dia berkenalan dengan seorang pengacara ulung yang licik. Orang ini cerdas, berpikir matang, sangat ahli dalam memanfaatkan celah hukum, dan telah membantu banyak pengedar narkoba dan bos geng lolos dari hukuman, mengumpulkan kekayaan dari kegiatan ilegal. Namun sering bergaul di antara para penjahat, keserakahannya semakin membesar, merasa bahwa mendapatkan uang melalui pengadilan terlalu lambat dan ingin cepat kaya dalam semalam, maka ia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia secara aktif mendekati penyelundup narkoba Chuan Mao, menawarkan untuk berinvestasi dan bergabung. Chuan Mao yang ingin memperluas kekuatannya, segera membawanya untuk bertemu dengan perantara di balik layar. Pete memberitahu Changge bahwa ada satu batch barang terlarang yang akan segera masuk ke Amerika Serikat. Jika barang tersebut dibawa ke Meksiko dan dijual kembali, hanya dari selisih harga saja bisa mendapatkan keuntungan bersih 20 juta dolar. Tergiur oleh keuntungan besar tersebut, Changge langsung setuju tanpa menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan yang dirancang dengan cermat. Seluruh proses persekongkolan mereka didengar diam-diam oleh pacar Chuan Mao. Dia tampak seperti wanita biasa, tetapi sebenarnya dia menyamar di sekitar Huan. Sudah lama merencanakan untuk menipu. Sejak saat Changge setuju untuk berinvestasi, dia sudah mengincar uang besar dan seluruh barang tersebut. Pada hari transaksi, dia diam-diam menyewa pembunuh untuk menyergap di tengah jalan. Tidak hanya merampas seluruh truk narkoba, tetapi juga membasmi semua pengantar barang. Geng Meksiko yang belum menerima barang menjadi sangat marah, yakin bahwa Strong telah menelan barang dan uang, segera mengeluarkan perintah pembunuhan, bersumpah untuk menghancurkan ketiga orang tersebut. Strong ketakutan setengah mati, buru-buru menghubungi Peter untuk meminta bantuan, tetapi Peter sudah melarikan diri ke luar negeri, tidak ada kabar. Tidak ada jalan keluar. Strong beralih mencari Curly untuk berdiskusi, tetapi ketika tiba, dia hanya melihat Curly tergeletak dalam genangan darah, sudah tewas ditembak. Menyaksikan keadaan yang begitu tragis, Changge benar-benar mengalami gangguan mental, hanya bisa bersembunyi di balik pintu, setiap hari hidup dalam ketakutan. Meskipun melarikan diri ke negara lain, pada akhirnya Pete tidak bisa lolos dari pengejaran, akhirnya dibunuh oleh pembunuh bayaran dengan kawat nano yang memutus lehernya, mati mengenaskan di jalan. Keserakahan yang berlebihan akan membawa akibat buruk. Changge awalnya ingin cepat kaya dengan jalan pintas spekulasi, tanpa menyadari bahwa sejak awal dia sudah melompat ke dalam kuburan yang telah digali orang lain. Cerita hari ini sampai di sini, kita bertemu lagi di episode berikutnya.